Rentenir. Dalam komentar saya tentang ban, rupanya ada respons yang berlawanan dengan pendapat saya. Pernyataan itu kira-kira berbunyi, jangan mengkritik saja, mana saran dari Anda? Ah, ngomong saja Anda Mardigu. Sejujurnya, saya senang membacanya. Sebenarnya, saya ingin juga menantang dengan berkomentar, kalau saya tidak punya solusi, apakah kamu punya solusi atas masalah kredit perbankan yang sistemnya ala rentenir ini? Tapi ya, kita tidak perlu saling menunggu, karena itu bukan maksud saya. Saya ingin semua sahabat menilik hal ini dan mencari solusi bersama saya. Ada baiknya saya yang memulai, bukan begitu? Sebenarnya, saya sudah berikan data dan solusi ini jauh-jauh hari. Saya sudah membunyikan alarm kencang di kalangan tertentu khususnya di jajaran pemerintahan, mudah-mudahan ini sampai ke Bapak Presiden. Mungkin alarm saya membuat gerah petinggi Bank Indonesia, maafkan kalau saya memberi kesan mereka ini goblok dan tidak pernah memikirkan masalah ini walau mungkin kenyataannya mungkin memang begitu. Usulan solusinya nomor 1 dari saya. Bank tidak usah menghitung inflasi dalam perhitungan bunga kredit. Kedua, bank boleh membiayai project financing. Sehingga penjaminan tidak berbasis aset saja. Jaminannya bisa proyek, kontrak kerja, SBLC, dan kontrak pembelian atau off-taker. Anehnya, tampaknya haram hukumnya bagi Bank Indonesia dan para banker papan atas untuk menyetujui saran saya ini. Apa mereka takut? Saya tidak mengerti, karena sebenarnya duduk sebagai direksi bank terutama BUMN itu laksana menjadi dewa, mereka duduk nyaman seperti dewa yang disembah. Mari kita lanjutkan, saran saya. Kecilkan uang muka pembelian rumah bagi pembeli rumah pertama, rumah ini harus mereka tinggali, perkecil hingga jadi hanya 10% dari nilai rumah KPR, 15% rumah tinggal besar, dan 15% untuk ruko dan properti komersial lainnya, panjangkan tenor sampai 20 tahun, jangan lupa, coba ubah perhitungan cicilan pinjaman. Jangan lagi gunakan formula, 80% untuk membayar bunga dan 20% cicilan pokok. Sejak awal, formulanya harus 50% bunga dibanding 50% cicilan. Formula saat ini super jahat, bahkan lebih jahat dari Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta. Bank boleh masuk membeli perusahaan, partial own, menggunakan anak perusahaan. Sehingga, jaminan kredit bisa berupa share ownership dari perusahaan yang meminjam dana. Dengan perubahan ini, saya yakin uang di bank akan berputar 3 kali lipat dari sekarang. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga juga bisa berputar 2 kali lebih cepat. Saya yakin, dengan begini growth atau pertumbuhan ekonomi bakal lebih dari 10%. Apa harus saya yang tandem dengan Bu Sri Mulyani? Saya mau sekali. Ibu ini pintar dan cantik pula, ini menurut saya. Ya, saya tahu sebenarnya saya sama Ibu Sri Mulyani sama-sama mau, saya mau sekali sedangkan dia, mau, muntah hahaha, usul saya. 1. Bank tidak usah menghitung inflasi dalam perhitungan bunga kredit. 2. Bank boleh membiayai project financing.